Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan tentang bedah karya Wisnu Hos. Kebetulan kami mendapatkan arsitek Bapak Juara. Kemudian kami mencari informasi apa saja proyek yang telah dikerjakan. Kemudian kami menemukan Wisnu Hos yang kebetulan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan Ibu dosen. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami, ada Friadi Haryadi, ada saya sendiri Irgi Minta Putra, ada Anggun Dwi Pratiwi, ada Irfan Ardiansyah, ada Gesang Alfian, dan yang terakhir Syahrani Pratiwi. Untuk lokasi sendiri ada di kompleks BTN di daerah Bekasi dengan luas bangunan sekitar 215 meter persegi dan luas tapak ada 250 meter persegi. Dan untuk bangunan ada 8 meter. Untuk pemiliknya ada Bapak Nugroho Wisnu dan Tri Sundari. Kemudian dirancang oleh arsitek yang cukup terkenal, ada Bapak Ahmad Juhara yang telah mendapatkan penghargaan baik internasional maupun nasional. Salah satunya yaitu IAI Award untuk Wisnu Hos pada tahun 2008. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lainnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang konsep rumah ini. Jadi konsep dari desain rumah ini adalah sebuah ruang terbuka di lantai dasar yang merupakan reinterpretasi modern dari rumah panggung tradisional di Nusantara. Selain itu, desain rumah ini sangat memperhatikan aspek pencahayaan alami, sirkulasi air hujan, dan memiliki konsep udara terbuka sehingga membuat hunian tetap nyaman meskipun tanpa menggunakan AC atau pendingin ruangan. Selain itu, untuk struktur, karena budget yang minim, lantai dasar dibuat dengan expose dan menggunakan struktur beton. Karena struktur beton lebih murah 20% dibanding struktur besi atau baja. Karena lantai dasar menggunakan struktur beton, maka lantai 2 menggunakan struktur yang lebih ringan, yaitu struktur baja ringan. Untuk denah lantai 1 itu ada area servis, area pabrik, dan area terbuka. Jadi untuk lantai 1 itu karena site lahan memanjang yang berpotensi akan banyaknya lorong dengan lebar 5 meter lebih. Jadi masuk itu ada carport, samping kiri itu ada area untuk pos jaga, dan samping kiri itu lebih fokus ke area resapan dengan lebar 60 cm. Dan masuk ke dalam lagi itu ada ruang tamu, di sampingnya itu ada tangga untuk menuju ke lantai 2. Dan untuk ruang makan itu digabung dengan pantry yang menghadap ke area terbuka, bisa dilihat di foto di bagian atas. Untuk lantai 2 lebih fokus ke area private, ada satu ruang tidur utama plus WC di bagian depan dan 2 ruang tidur anak, 1 WC, dan pada bagian belakang ada ruang keluarga yang menghadap ke area terbuka atau taman, bisa dilihat di gambar yang paling atas. Untuk potongan dikarenakan area set itu berkontur, untuk meminimalisir pengurugan dan penimbunan, maka ada beberapa rem dan mempertahankan selisih elevasi yang mengikuti kontur. Jadi elevasi lantai 1 dan lantai 2 itu beragam mengikuti kontur. Terus di lantai 2 ada sedikit tangga, bisa dilihat di lantai 2. Di samping tangga dari lantai 1 ke lantai 2, di sampingnya itu ada area yang naik elevasi. Nama saya Anggun Dwi Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai detail arsitektur pada Wisnu dan dari House. Untuk desain arsitektur yang pertama terdapat
railing balkon yang materialnya terbuat dari hollow berdimensi 20 x 40 mm yang bertumpu pada kolom struktur lantai 2 pada bagian samping dan cantilever beam pada bagian bawahnya. Untuk detail yang kedua ada detail fasad. Di sini Bapak Ahmad Juhara menggunakan kayu ulin bekas yang didaur ulang kemudian disusun pada frame yang materialnya adalah besi siku. Di fasad ini, detail fasad ini memiliki 3 pintu, 1 pintu mati dan 2 pintu yang mempunyai roda di bagian bawahnya, dan hanya railing bagian atasnya untuk menahan agar tidak collapse. 2 pintu yang dapat digeser ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Untuk detail selanjutnya ada detail pagar depan. Detail pagar depan sama seperti detail railing, menggunakan material hollow berdimensi 20 x 40 mm. Kemudian terdapat pagar beton dengan lubang juga. Fungsi lubang tersebut berfungsi untuk sebagai tempat meletakkan tong sampah, serta terdapat bebatuan di bawahnya sebagai peresapan. Terima kasih. Halo, nama saya Irfan Aryansah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa detail yang ada di Wisnu House. Untuk detail yang pertama yaitu detail meja kitchen. Detail meja kitchen di sini menggunakan beton yang tebalnya kira-kira kurang lebih 10 cm yang di finish menggunakan APL motif kayu. Detail berikutnya yaitu detail pencahayaan di kitchen, yaitu menggunakan lampu TL biasa dan menggunakan besi atau rangka CNP ukuran 10 x 5 x 2 cm. Detail yang ketiga yaitu detail garden belakang. Di taman belakang ini karena berkontur miring, si arsitek menggunakan sistem terasering atau berundak-undak. Yang berundak-undak itu dipadankan dengan salah satu bagiannya menggunakan batu koral atau batu kerikil supaya penyaring air. Di sini juga paling bawah dibuat ada polden karena buat aliran air ke depan dan disalurkan ke saluran luar. Di taman belakang ini juga terdapat tangga besi yang ke lantai 2. Di tangga yang besi ini menurut saya kurang aman buat anak kecil naik, dan apabila masih pas waktu hujan pasti keadaannya licin. Detail yang ketiga ini yaitu detail tangga antara penghubung antara taman belakang ke lantai 2, balkon lantai 2. Detail sambungan yaitu yang pertama detail sambungan tangga ke seluf yang ada di taman. Di sini menggunakan sambungan baut yang disatukan dengan seluf dan di finish menggunakan las. Tangga besi itu berdiameter menggunakan besi 5 cm dan diisi dengan besi berdiameter 16 cm. Kira-kira kurang lebih lebar tangga tersebut 80 cm. Untuk sambungan ke balkon atas atau sambungan tangga ke plat lantai yang di atas menggunakan baut dan finishing glass.
finishing last juga sama seperti yang ada di bawah di roof. Itu kurang lebihnya bisa dilihat dari gambar detail sebagai berikut. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya kurang lebih. Halo, nama saya Gisang Alfian Minulio. Saya mau jelasin tentang kekurangan dan kelebihan dari bedah karya rumah yang bernama Wisnu House karya Ahmad Juhara. Oke, jadi kekurangan yang pertama itu adalah di bagian ram belakang sini itu tidak ada railingnya. Jadi ketika musim hujan itu akan sangat licin, dan ketika dinaikin anak kecil akan ya berbahaya gitu. Soalnya kan anak kecil kalau naik nggak ada pegangan agak susah gitu. Jadi kekurangan pertama itu. Terus yang kekurangan kedua itu yang di lantai 2 itu materialnya cladding dan atap itu pakai bahan semacam singalum gitu yang di sini, dan atap bondek atau singalum gitu. Jadi pengaruhnya terhadap ruangan adalah udaranya menjadi panas dan sirkulasinya. Tapi kalau sirkulasi nanti ada kelebihan sih. Jadi udara panas dan harus pakai kipas angin gitu minimal, atau pakai AC. Ya itu salah satu pemborosan menurut saya. Terus kekurangannya lagi adalah akses pintu masuknya hanya satu dari sini. Jadi kalau ada apa-apa itu juga masuk keluar dari situ, akses orang, barang, dan lain-lain semua jadi satu gitu. Jadi ya menurut saya kurang enak aja. Tapi itu pun karena memang site-nya tidak memungkinkan untuk ada akses lain, karena di bangunan samping-samping sini belakang itu udah penuh padat penduduk. Jadi mau nggak mau cuma juga aksesnya dari depan sini aja gitu, dari depan. Terus lanjut yang ke kelebihan. Kelebihan itu ada beberapa. Yang pertama adalah si arsitek dapat memaksimalkan lahan yang sempit menjadi sedemikian rupa gitu. Ruangnya menjadi terasa luas. Iya, jadi konsepnya itu memang bagus menurut saya. Terus lantai satunya dibuat ruang terbuka sehingga sirkulasi udara dan cahaya itu baik. Ini dari tamak dapur. Nah nih, jadi lantai satu itu dipergunakan untuk servis dan semi public, dan dibiarkan menjadi ruang terbuka gitu. Di samping-sampingnya digunakan pintu kaca gitu, jadi cahaya bisa masuk dengan baik, dan udara juga masuk dengan baik gitu. Terus yang lantai 2 menggunakan bahan material yang relatif ringan. Itu dikarenakan yang lantai satunya menggunakan struktur beton, struktur konkret gitu. Jadi mau nggak mau yang di atasnya sebisa mungkin jangan material yang berat. Jadi si arsitek menggunakan bahan ya tadi yang claddingnya pakai singalum, atapnya pakai singalum, yang notabene itu adalah material yang nggak berat gitu, yang ringan. Terus yang di lantai 2 ada fasad semacam pintu geser gitu. Nah yang ini itu dipergunakan untuk sirkulasi udara dan cahaya. Jadi kalau kayak pagi hari gitu bisa digeser, jadi cahaya masuk, udara masuk. Jadi udara pagi dan cahaya pagi itu kan bagus itu. Jadi lantai 2 tetap ada sirkulasinya dengan bagus, walaupun tadi panas gitu. Tapi dengan adanya ini seenggaknya bisa mengurangi panasnya. Terus di bagian samping rumah diberi jarak sekitar 60 cm untuk sirkulasi air. Nah itu yang ini nih. Nah si arsitek membuat rumah itu tidak menempel dengan tembok sampingnya. Dia sengaja dibikin sekitar jarak 60 cm itu
untuk aliran air. Jadi ketika air hujan dari lantai 2 jatuhnya ke sini, dan yang dari belakang dari sini tuh juga larinya ke situ semua. Jadi air hujan larinya ke situ, dan ya air menjadi cepat langsung turun ke tanah gitu. Jadi nggak menyebabkan banjir. Nah, mungkin untuk kekurangan dan kelebihan mungkin itu. Mungkin nanti ada beberapa masukan dari teman-teman di sesi tanya jawab untuk mengenai kekurangan dan kelebihan, ya, atau apapun itu sih. Oke. Ini tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah arsitek memperhatikan maintenance untuk bangunan ini gitu? Itu udah pasti, karena ketika merancang pasti ada analisa-analisa, dan itu pasti udah ada. Nah, untuk berkaitan dengan maintenance, itu berkaitan dengan permasalahan di awal tadi, yaitu masalah low budget. Jadi si arsitek membuat material bangunannya itu tidak finishing gitu, jadi atau konkrit mentah aja atau beton mentah gitu. Jadi secara maintenance tuh lebih mudah dan lebih murah. Jadi tidak perlu, kalau cat kan harus mungkin dicat ulang, kalau mentah gini ya udah dibiarin gitu aja, mungkin ya dibersihin, dipel sapu gitu doang. Yang di lantai 2 dia menggunakan di sini nggak kelihatan ya, atapnya menggunakan atap singalum dan cladding singalum. Nah, itu juga salah satu pertimbangan dari low budget tadi gitu, dengan bahan yang murah tapi tetap awet. Kalau nggak salah kan singalum itu bisa bertahan sekitar ya 60 tahunan kalau bagus itu. Nah, terus pertanyaan kedua, solusi kebakaran dan pencegahannya. Nah, setiap rumah tinggal yang dirancang itu pasti juga memperhatikan untuk solusi-solusi bencana gitu ya. Salah satunya kan kebakaran gitu. Nah, kalau untuk bangunan ini, untuk mengatasi soal kebakaran, sebenarnya nggak terlalu, menurut saya nggak terlalu detail. Tapi kalau dilihat dari denah, itu dia si arsitek terutama di lantai 1 sirkulasinya dibuat lebar-lebar gitu. Jadi kasarnya ketika ada kebakaran gitu, orang dapat dengan mudah keluar rumah gitu karena sirkulasinya terbuka dan jalannya itu lebar. Sedangkan di lantai 2 itu ada 2 akses untuk turun. Satu tangga yang dari sini, itu biasanya yang kamar utama itu langsung bisa turun dari tangga ini. Yang di kamar 2 ini bisa langsung turun dari rem belakang. Jadi dari belakang turun ke dapur langsung ke depan. Kalau yang tangga ini ya turun tangga langsung lari ke depan gitu. Jadi secara penanganan kebakaran sudah cukup baik sih. Nah, itu dibuktikan dengan penataan sirkulasinya yang ya sedemikian rupa gitu. Dibuat jalan yang lebar dan satu arah gitu. Oke, mungkin tadi pertanyaan itu, mungkin nanti ada tambahan pertanyaan lain-lain bisa saya jawab lagi gitu. Sekian dari saya, terima kasih.